Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin kita bersama Al-Ustadz kita Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM hafizahullah taala. Alhamdulillah kita diberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita dapat mengikuti kajian hari ini pada hari Senin tanggal 4 Safar 1442 Hijriah atau 21 September 2020 bersama Ustadz kita Ustadz Zainal Abidin LCMM hafizahullah taala yang akan membahas kitab Saidul Khatir dengan tema Allah tidak lupa tapi menunda. Bagi pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah, silakan kami dari Islamic Center Imam Ibnu Hajar menerima. Silakan kirim ke nomor rekening BNI Syariah di 026 361 7025 atas nama Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Silakan dikonfirmasi di nomor 0811 112192. Kami informasikan juga SMP Ibnu Hajar Boarding School menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 untuk tingkat KBTK, SD, SMP, SMA, dan Mahad Ali. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 0811 154 1305. Alhamdulillah Ustadz kita Ustadz Zainal Abidin sudah siap memberikan materi pada pagi hari yang cerah ini. Kami informasikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa agar mencatat ilmu yang telah beliau sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz bisa melalui pesan singkat atau via telepon di nomor interaktif di 0811 8033 389. Informasi kajian bisa disampaikan di 0811 111 2192. Untuk pesan singkat di 0857 80 90 96 90. Alhamdulillah Ustadz sudah siap memberikan kajian pada pagi hari ini. Kepada Ustadz falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, ikhwani wa akhwati fillah, kita kali ini akan mengangkat tema yang menarik
tema di mana seorang kadang merasa nyaman, ya, dengan kekayaan, dengan kesuksesan semu dunia. Dia sudah berada di zona nyaman zaman now, ya. Ternyata itu hanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah berikan kekayaan melimpah bukan tanda itu sayang dan cinta. Allah berikan kemudahan dalam masalah urusan dunia, itu bukan pertanda Allah sedang dekat dengan antum. Bahkan itu bisa menjadi awal kehancuran, bahkan itu akan menjadi awal dari keterpurukan. Kata sang penyair, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu, segala sesuatu kalau nampak sempurna akan mulai berkurang. Sehingga seorang mukmin tidak boleh tertipu, terkecoh dengan keadaan. Karena pada intinya tidak ada sesuatu yang abadi dalam kehidupan seorang mukmin kecuali dua, yaitu ilmu tentang agama dan mengamalkan agama. Dan secara umum, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Empat inilah yang abadi, empat inilah yang patut kita banggakan, empat inilah yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka juga sedang tertipu dengan banyaknya penggemar, dengan melambungnya karir, dengan tingginya popularitas, dengan serentet titel-titel yang dia dapat, gelar-gelar yang dia dapat, penghargaan yang dia miliki. Ternyata itu juga awal daripada kehancuran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Itu hanya saya tunda. Inna kaidi matin. Sesungguhnya kaid saya, tipu muslihat saya itu sangat akurat. Artinya terukur, tertata, kalau sudah mengena tidak ada satupun yang bisa menolak dan mengelaknya. Matin. Sehingga di sini saya mengambil satu tema, Allah itu tidak lupa tapi hanya menunda, dari hashtag yang dia Syekh atau Al-Imam Al-Allamah Abul Faraj Ibnul Jauzi, man ta'ammala af'al al-bari, barang siapa yang merenungkan dengan seksama perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ra'aha, dia akan melihat ala qanunil adli, semua di atas keadilan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu selalu sepadan dengan perbuatan. Ya. Kalau perbuatan Allah itu adil dan perintah larangan itu bersumber dari perbuatan Allah, maka apa yang dilarang oleh Allah pasti mengandung keadilan. Yang diperintahkan oleh Allah juga mengandung keadilan dan kebaikan. Makanya setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung kebaikan total atau maslahat lebih besar. Dan sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti mengandung keburukan total atau keburukan yang lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu meskipun ada nafa' tapi wa ithmuhuma akbar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ketetapannya, sehingga siapa yang melanggarnya masuk neraka. Sehingga di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke neraka, itu sudah berdasarkan keadilan Allah. Dan seluruh perintah kebaikan itu adalah rahmat, sehingga tidaklah seorang hamba dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan semata-mata karena amalnya, akan tetapi karena rahmat dari Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi." Tidaklah ada seorang yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Rasulullah, wala ana, meskipun saya, illa ayyadaghammadani Allah Ta'ala bifadlin minhu wa rahmah, hanya saja aku diberikan karunia dan rahmat oleh Allah. Namun akhirnya dikecualikan karena Rasulullah SAW akhirnya ditetapkan oleh Allah melalui surat Al-Fatah, diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya, sehingga dikeluarkan dari hadis tersebut. Adapun kita tidak ada yang bisa memastikan. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan di antara kalian merekomendasi diri kalian, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Yang takwa itu akhirnya memasukkan ke dalam surga. Yang takwa itu akhirnya mendatangkan rahmat dari Allah. Yang takwa itu akhirnya mendatangkan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sebetulnya kalau kita melihat dengan seksama, orang-orang yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sombong di dalam Al-Quran, kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan ayat-ayatku dari orang yang sombong di muka bumi ini tanpa dasar hak. Dari ayat ini, ikhwan sekalian, penolakan kita terhadap kebenaran, penafian kita terhadap kebaikan, dan seluruh jalan-jalan kebaikan kita jauhi, itu hanya unsur dari kesombongan yang bertengger di dalam hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengancam dengan neraka, melainkan dosa itu meskipun satu memiliki efek yang domino, memiliki dampak paralel. Di antaranya adalah sombong, di antaranya adalah putus silaturahmi. Makanya la yadkhulul jannata khati. Kenapa? Putus silaturahmi itu mengandung efek yang multi. Begitu juga sombong. Man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri la yadkhulul jannah. Man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari sombong. Dan kesombongan itu akan menghasilkan wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau dia itu menangkap ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendapatkan ayat-ayat Allah dituturkan, tidak beriman, dicibirkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan sombong adalah batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhu sabila. Kalau dia mendapati jalan yang lurus, dia tidak ikuti. Wa iyyaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Malah kalau dia mendapati satu jalan yang bengkok, dia ikuti. Subhanallah. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Satu sikap, sifat yang lengkap sekali
di mana orang menuju jurang pada kesesatan. Jurang di mana dia tidak akan tahu bahwa dia sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ucapan Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Wa syahadal jazaa'a mursadan lil mujaza. Sementara dia artinya siapa yang merenungkan dengan seksama perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu selalu dibangun di atas keadilan, sehingga setiap saat itu selalu memantau balasan orang yang ingin dibalas. Balasan itu bisa ditunda oleh Allah dalam jangka pendek, ada dalam jangka menengah, dalam jangka panjang. Ya. Coba perhatikan penghina-penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Jahal, Abu Lahab. Itu hanya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana nasibnya Abu Jahal, Abu Lahab? Melimpah hadiahnya dari mereka-mereka yang ingin melihat kehancuran Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya menunda. Bagaimana sekarang ini perbuatan kaum Nabi Lut? Ya. Dia melakukan perbuatan lutiyah, LGBT, begitu bebas. Melakukan satu kemaksiatan yang sangat liar. Mereka euforia terhadap berbagai macam kesesatannya, penyimpangannya, bahkan ketika melihat mendung yang menghantarkan azab kepada mereka, kesombongan masih bertengger pada diri mereka, keangkuhan di dalam menerima kebenaran masih menjadi bagian daripada otak mereka, pikiran mereka dan hati mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna 'aliyaha syafilaha. Allah hanya menunda. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan sekarang ini, seandainya tidak mendapatkan balasan dari Allah, tiap hari yang melakukan korupsi, tiap hari yang melakukan pelacuran, tiap hari yang menyebar narkoba, tiap hari yang melakukan kemaksiatan, kita jangan bangga dan merasa aman. Allah hanya menunda. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh keadilan, dan perbuatan Allah itu penuh juga keadilan, dan konsekuensi keadilan Allah tidak menerima kezaliman hadir di muka bumi ini. Karena sifatnya Allah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila, dan tindakan Allah pasti adil, dan apapun yang sekarang ini diterapkan oleh Allah penuh dengan keadilan. Makanya konsekuensi itu Allah tidak akan terima kezaliman, ketidakadilan hadir di muka bumi ini. Ketidakjujuran ada di muka bumi. Kalau seandainya sekarang kita merasa aman, itu hanya ditunda oleh Allah. Kalau seandainya sekarang ini kita merasa nyaman, itu hanya ada saat-saat Allah Subhanahu wa taala mursadan lil jaza, memantau kapan tepatnya balasan ini saya timpakan, kapan tepatnya adab ini saya timpakan. Dan Allah sudah banyak memperingatkan kepada kita semua, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap satu fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang menjadi pelaku kesesatan, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan saja. Akan tetapi semua kena. Mereka-mereka yang sekarang ini merasa aman menyebar aliran sesat, mereka-mereka yang sekarang ini merasa nyaman dengan hasil liberalisasinya, sekularisasinya, dia mendapatkan jabatan empuk, dia mendapatkan posisi yang mewah, dia mendapatkan popularitas yang menjulang tinggi. Ketahuilah, Allah hanya menunda. Perhatikan mereka-mereka yang macam seperti ini, minimal saat kematiannya, apalagi nanti di akhiratnya.
walau ba'da hinin, walaupun hanya beberapa saat, fala yanbaghi ayyaktar musamahun. Oleh karena itu tidak ada seorang mukmin yang boleh tertipu. Ya, kalau seandainya sekarang ini diberikan nyaman oleh Allah, musamah, seakan-akan Allah maafkan, dan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan balasan. Dengan saya melakukan perzinaan berkali-kali dengan perempuan, saya aman kok. Dengan saya sekarang ini menjadi bandar narkoba, aman kok. Dengan saya sekarang ini triliunan, aman kok. Saya sekarang ini melecehkan agama, menghina agama, aman. Jangan. Fal jaza'u qad yata'akhkharu, kata Imam Ibnul Jauzi, balasan bisa tertunda. Allah tidak akan lupa. Keadilan Allah selamanya tidak akan terima Anda menghina terus-menerus agama Islam. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima Anda terus-menerus melecehkan Rasulullah SAW, utusannya. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima Anda terus-menerus menginjak-injak kehormatan Islam. Kalau seandainya sekarang Anda nyaman, seandainya Anda sekarang tenang, itu hanya ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini kata Hatim Al-Asam, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Jauzi juga di dalam kitab lainnya, yaitu At-Tabsirah, man khala qalbuhu min dzikri akhtari arba'atin fahuwa mukhtar fala ya'manu syaqa. Barang siapa yang lalai, tidak menuturkan, tidak mengingat 4 bahaya, maka dia sebetulnya adalah orang tertipu dan tidak akan aman untuk mendapatkan kecelakaan. Tidak akan tenang di dalam hidupnya, pasti akan dihadang oleh kecelakaan, kesengsaraan, dan berbagai macam musibah. Yang pertama, khataru yaumil mitsaq. Siapa yang tidak mengingat bahayanya nanti hari akhirat, ketika ada orang dimasukkan ke dalam surga, Allah nggak peduli. Ketika dimasukkan seorang ke neraka, Allah tidak peduli. Ketika saat itu kita kira-kira dimasukkan kepada kelompok yang mana? Fahadainahu najdain. Itu semuanya adalah tergantung jalan kita yang kita tempuh. Kalau kita memilih wa iyyarau sabila rusdi yattakhiduhu sabila, insyaallah kita akan masuk ke dalam surga. Wa iyyaru sabilal ghayyi la yattakhiduhu sabila, insyaallah kita akan masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, seperti tindakan orang sombong tadi, wa iyyaru sabilal rusdi la yattakhiduhu sabila, ketika dia mendapatkan satu jalan yang lurus, dia tidak lalui, tidak jadikan sebagai manhaj, dia tidak jadikan sebagai way of life, dia tidak jadikan sebagai panduan, pedoman, prinsip. Tapi seanehnya, wa ayyarau sabilal ghayyi, ketika dia mendapatkan jalan yang pincang, pemikiran yang sesat, satu hasil ilmu-ilmu yang kotor, yang tidak jernih, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia jadikan sebagai jalan, otomatis mereka adanya adalah di dalam neraka. Kemudian yang keduanya adalah dia tidak merenung bahaya kegelapan yang ada di dalam 3 alam kegelapan, yaitu di dalam kandungan. Saat itu malaikat meniupkan rohnya dan Allah menetapkan takdirnya. Apakah ketika itu kita ditakdirkan oleh Allah al-ashqiya, termasuk orang-orang celaka, atau as-su'ada, termasuk orang-orang yang sukses? Kalau orang bisa merenungkan hal itu, insya Allah kehidupannya akan cenderung menjadi orang-orang yang soleh.
Dan yang ketiganya adalah dzikru hawanil muttala, mengingat bagaimana nanti seluruh amal kita diperlihatkan oleh Allah. Yauma tublas sarair, seluruh rahasia kehidupan kita yang selama ini kita sembunyikan, yang selama ini kita tutupi dengan kedustaan, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk argumentasi yang disampaikan oleh manusia, balil insanu ala nafsihi basirah, sebetulnya manusia itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Apakah dia itu jujur atau bohong? Apakah dia sekarang ini sebenar-benarnya mengungkapkan sesuatu atau penuh dengan kepalsuan, kesemuan, dan kedustaan? Apakah pada saat itu nanti dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengan dia pada saat yauma tublas sarair, rahasia pergaulan kita, rahasia termasuk yang paling kita sembunyikan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, dengan sejawat kita di institusi, di kantor, di organisasi, yauma tublas sarair, semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kita tidak ingat itu, maka tidak aman untuk mendapatkan kecelakaan, imma di dunia atau akhirat. Yang terakhir adalah yauma yasturun nasu ashtata. Ketika seorang itu ketika mau mengingat, ketika manusia nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkelompok-kelompok, apakah kita nanti dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan surga ataupun ke dalam neraka? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kepada jalan kebaikan. Selanjutnya, ikhwah sekalian, makanya di sini ada satu kondisi di mana Umar bin Abdul Aziz pernah menangis terseduh-seduh. Qiyamul Lail sangat panjang sekali, hanya membacakan satu ayat, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah, dia menangis. Satu kelompok akan dimasukkan ke dalam surga, satu kelompok akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita sekarang ini masih ngeblank. Sekarang ini kita itu tidak tahu apakah kita dikelompokkan ke dalam kelompok mereka orang-orang yang fariqun fil jannah, atau nas'alullah al-afiyah wa fariqun fis sa'ir, malah kita dikelompokkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Dengan demikian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak patut kita sekarang ini hidup bersenang-senang, hidup ketawa-ketawa. Makanya Masya Allah, pernah ada seorang yang ketawa-ketawa di depan Ibrahim Adham. Maka akhirnya Ibrahim Adham mengatakan kepada orang tersebut, la tadma'anna fi baqa'ik, kamu sekarang jangan merasa nyaman keberadaan kamu sekarang ini. Mungkin kamu kaya raya, mungkin sekarang jadi orang top, mungkin kamu sekarang ini menjadi orang terkenal, mungkin kamu kondisinya, kekayaannya melimpah, dan apa-apa selalu dimudahkan oleh Allah, dan anda dengan mudah mengatakan seperti yang dikatakan Qarun, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika manusia dimuliakan oleh Allah, kekayaan melimpah, urusan dunianya mudah, dan diberikan berbagai macam saluran-saluran rezeki begitu banyak, dia dengan mudah mengatakan Allah sayang sama saya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala balikkan dalam waktu sekejap. Allah ambil dalam waktu sesaat
Hanya hitungan, bukan hanya jam, bukan hanya menit, bahkan detik. Semua berubah menjadi 180 derajat. Dari mulai A kepada Z, bukan hanya B. Wa anta ta'lam anna masiraka ilal maut. Padahal kamu tahu, minimal perjalanan kamu menuju kematian itu jelas. Kullu mri'in musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang itu pagi dan sore melakukan berbagai macam kesibukan dalam menutupi kebutuhan rumah tangganya. Wal mautu adna min syiraki na'lihi. Kematian itu lebih dekat daripada terumpah sandalnya. Falima yadhaq. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Man yamutu wa la yadri aina masirahu ilal jannah am ilal nar. Kalau seandainya mati sementara tidak tahu apakah ke surga atau ke neraka, wa la yadri ayyi waqtin yakunul maut sabahan aw masaan, dan kamu juga tidak tahu kapan kematian itu datang kepadamu, baik pagi maupun sore, baik malam maupun siang, bilailin aw naharin. Summa qala awah wa saqata maghsyian ali. Kemudian Ibrahim Adha'ani, orang tersebut yang dinasihatin, langsung pingsan. Maka betul kata Abdullah ibnu Mas'ud, kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu menjadi penasihat. Terus kemudian kita lanjut. Wa min aqbahidh dhunub, termasuk dosa yang paling buruk, alladhi qad u'idda lahal jazaa'ul 'adim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, al-israru 'ala dzambi, yaitu orang terus-menerus berada di dalam dosa. Summa yusani'u sahibahu bi istighfarin wa salatin wa ta'abbudin. Kemudian pelakunya berpura-pura menutupi semua itu kamuflase dengan berkomat-kamit lesannya membaca istighfar, wa salatin, dan rajin salat, wa ta'abbudin, dan ibadah, padahal kemaksiatannya terus-menerus menggunung. Di dalam masalah main perempuannya masih jalan, di dalam masalah main ribanya masih jalan, di dalam masalah kaitannya dengan kemaksiatannya masih jalan. Wa indahu annal musana'ata tanfa. Mungkin berpura-pura itu manfaat di dalam dirinya, kehidupannya, tapi tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat untuk di sekitarnya, sekelilingnya, tetapi tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang istighfar sementara kemaksiatannya tidak berhenti, kata Fudail bin Iyad, itu adalah taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang pendusta. Dengan demikian, ya ikhwan rahimahullahu ta'ala, jangan kita melakukan kebohongan, bukan hanya kebohongan publik, ini adalah kebohongan langit. Kita seakan-akan menampilkan diri kita penuh dengan kesalehan, tetapi ternyata perbuatan kita kotor di balik kesalehan tersebut. Kadang-kadang kita tampilkan pakaian kita, kopiah kita penuh dengan kesederhanaan, omongan kita juga penuh dengan ketawaduan, tapi di sana ada satu kemungkaran yang tersembunyi, di sana ada suatu keburukan yang kita sedang menipu Allah Subhanahu wa taala. Kita permainkan diri kita di langit sementara kita nampak soleh di muka bumi ini. Ini adalah suatu penipuan yang sangat nyata. Sehingga sifat dari sifat orang-orang mukmin adalah, muttaqin adalah, walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ya, dia tidak terus-menerus melakukan kemungkaran sementara dia tahu itu adalah mungkar. Dia tidak terus-menerus melakukan kesyirikan karena dia itu tahu syirik. Dia tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan, pelanggaran, padahal korupsi dia itu tahu adalah haram, suap menyuap adalah haram, zina adalah haram, khamr adalah haram, larangan-larangan Allah termasuk riba, zina adalah haram. Anda tutupi dengan haji berkali-kali,
Anda tutupi dengan umroh berkali-kali, Anda tutupi dengan gaya tampilan Anda yang seakan-akan menunjukkan tokoh agama, membawa tasbih kemana-mana, tetapi di dalam diri antum tersembunyi penuh dengan kepalsuan. Itu adalah satu sikap, kata Imam Ibnul Jauzi, wa min aqbahidz dzunub, dosa yang paling jorok, paling buruk, allati qad uidda lahal jazaa'ul 'adzim, yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan satu balasan yang besar, yaitu al-israru 'ala dzambi thumma yusani'u sahibuhu biistighfarin. Ditutupi dengan banyaknya istighfar, wa ta'abbudin wa salatin, mungkin sedekah. Dia gelar bagi sembako di mana-mana. Dia gelar sekarang ini santunan di mana-mana. Dia buat berbagai macam panti-panti yatim piatu di mana-mana. Tetapi semuanya ternyata hanya kamuflase. Semua dia sedang melakukan tipuan langit. Ya. Wa a'dhamul khalqi ightiraran, dan makhluk yang paling tertipu, a'dhamul khalqi ightiraran man atama yakrahullah, melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, wa talaba minhu ma yuhibbuhu huwa, tapi menginginkan sesuatu yang dia cintai, yaitu surga. Ta'sil ilaha wa anta tas'um hubbahu wa hadha la'amri fil qiyas la syani'u. Kau bermaksiat kepada Allah, mengklaim cinta kepada Allah, dan menginginkan sesuatu yang mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan akhirat, termasuk adalah surga dan pahala. Ini adalah suatu kedustaan. Ini adalah suatu kemustahilan. Kama ruya fil hadis, dalam satu hadis yang dhaif, makanya Imam Ibnul Jauzi sudah mengesankan di dalam riwayatnya ruya, ya. Dan rata-rata para ulama ketika meriwayatkan satu riwayat dengan tag ruya, itu sudah tanda bahwa riwayat itu perlu kita teliti. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa, man atba'a nafsahu hawa, ya, yang namanya orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi selalu berangan-angan, ya. Sampai detik ini dia tidak bisa meninggalkan kemungkaran dengan alasan entar besok mengikuti hawa nafsunya, tapi dia yakin banget akan diampuni oleh Allah, yakin banget akan dimasukkan surga oleh Allah, yakin banget Allah Subhanahu wa taala sayang sama saya. Allahu Akbar. Ketertipuan macam apa seperti ini? Ya. Keterkecohan macam apa seperti ini? Ya. Makanya betul kata Imam Ibnul Jauzi, ya, di dalam kitab Makaidus Syaitan, bahwa tentara iblis yang paling besar, berat, itu adalah tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Wa mimma yanbaghi lil aqil, oleh karena itu baik bagi orang yang berakal, ayatarassada wuqu'al jaza, harus terus-menerus merasa hadirnya balasan-balasan terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan, bukan meremehkan. Tolong diperhatikan ya ikhwan, ana ulangi lagi. Jangan sekali-kali kita meremehkan dosa. Seorang perempuan disiksa oleh Allah hanya menahan kucing tidak diberi makan. Jangan sekali-kali kita meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sekarang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka dengan dosa-dosa yang banyak dianggap oleh manusia sepele. Ya. Dengan demikian, perhatikan bagaimana ada orang yang dipotong tangannya dengan pencurian berapa? Tangannya hilang. Ya. Betapa banyak orang yang sekarang ini akhirnya tersungkur ke dalam neraka karena untayan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya.
Oleh karena itu, fa inna Muhammad ibn Sirin qala ayyartu rajulan. Saya pernah meremehkan seseorang. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan, apalagi mencibirkan, apalagi menjadikan kemaksiatan, kesalahan, kekurangan saudara kita menjadi komoditas untuk kita jual transaksikan di dalam sosial kita, untuk mengecot oplah-oplah kita, prestasi kita dengan menjatuhkan orang lain. Lihat, perhatikan Muhammad ibn Sirin, ayyartu rajulan faqultu ya muflis, saya katakan orang bangkrut, fa'aflastu ba'da arba'ina sanatan, ternyata saya yang bangkrut setelah 40 tahun. Allahu Akbar. Makanya betul kata Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang di sana diperbincangkan oleh ulama sanadnya, namun kita bisa ambil faedah. La tudhiru syamatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtaliyak. Jangan kamu senang dengan kemaksiatan saudaramu, bisa saja Allah rahmati dia, loloskan dari cobaan tersebut, Allah ganti mencoba kamu, menguji kamu. Karena ada sebagian orang yang seakan-akan hidup itu tidak pernah punya masalah. Ketika ada temannya, saudaranya, tetangganya bermasalah sedikit aja dijadikan gosipan, dijadikan bahan ghibah namimah. Seakan-akan dia malaikat yang tidak akan pernah bersalah. Seakan-akan dia nyaman, tidak akan mendapatkan ujian seperti yang ditimpakan Allah kepada saudaranya. Akhirnya berganti hari, berganti waktu, berganti zaman, dia yang kena. La tudhiri syamatata li akhik fayarhamuhullah wa yabtalik. Jangan sampai kamu sekarang merasa senang kepada kekurangan, kesalahan, ujian yang Allah timpakan kepada saudaramu berupa maksiat. Suatu ketika Allah akan menguji kamu dan Allah membebaskan, merahmati dia. Makanya ketika kita mendapati di dalam kehidupan ini kan tidak terlepas orang itu ada dua, baik dan buruk kan gitu. Kalau kita sekarang merasa lebih baik, itu adalah sombong. Yang paling terbaik adalah, ya Allah, mudah-mudahan saya dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok al-abror macam seperti mereka. Kalau dia sekarang ini merasa lebih baik, berarti tazkiyatun nafas. Wala tuzakku anfusakum, maksudnya merekomendasikan dirinya. Sementara kita tidak ada jaminan, bisa saja antum ditutup oleh Allah dengan keburukan. Yang antum anggap lebih buruk tadi ditutup oleh Allah dengan kebaikan. Atau teman yang ada di sekitar kita adalah orang-orang buruk. Kita kalau sombong dengan orang buruk nggak level, meremehkan orang buruk nggak level, dan bisa saja kita diuji oleh Allah, kita diakhiri oleh Allah dengan keburukan, dan dia dibikin oleh Allah bertaubat, macam seperti orang yang membunuh 100 orang. Diberikan kesempatan oleh Allah di ujung daripada umurnya, bahkan tidak sempat untuk beramal, sampai wafat pun diberebutkan oleh malaikat adab dan rahmat. Begitu juga ketika kita sekarang ini berada di dalam kebaikan, yang ada adalah, ya Allah, mudah-mudahan saya istiqamah sampai meninggal dunia. Karena innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pungkasannya. Wa qala Ibnul Jalla, il ra'ani shaykhun li, pernah syekh saya melihat saya, wa ana anzuru ila amrad, saya melihat amrad itu laki-laki yang ganteng menggoda. Ya, ini biasanya menarik buat orang-orang LGBT, laki-laki. Faqala ma hadha, kemudian syekh itu menegur saya, apaan ini? La tajidanna ghibbah, kamu akan kena batunya suatu saat. Apa kata Ibnul Jala? Fanasitul Qur'ana ba'da 40 sanatan, akhirnya aku lupa hafalan Al-Quran yang aku hafal setelah 40 tahunnya. Ya ikhwan, Allah tidak lupa tapi menunda. Ibnu Sirin setelah 40 tahun, Ibnul Jala setelah 40 tahun. Allah tidak lupa
hanya menunda. Makanya wabid min hadha, sebaliknya, kullu man amila khairan aw sahhaha niyatan, barang siapa yang beramal baik atau memperbaiki niat, falyantadir jazaa'a hal hasan, maka hendaknya juga menunggu balasan yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan, bukankah kebaikan itu dibalas oleh Allah juga dengan kebaikan? Dan tanda-tanda orang baik, kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya At-Tabsirah, adalah al-jiddu fil ghalib. Tanda orang baik itu biasanya hidupnya selalu serius, ya. Wal hadaru minaz zalal, selalu hati-hati untuk tidak terjatuh ke dalam kesalahan agama, ya. Kesalahan manusia itu belum tentu salah. Kita mungkin dianggap adat melakukan kesalahan, belum tentu itu salah. Contoh, orang yang tidak mengikuti acara kematian salah, tapi kesalahan agama. Wal ihtiqaru lil amal, selalu meremehkan amal yang telah dia berbuat. Maksudnya, ya Allah, ini belum apa-apa, sedekah saya ini belum apa-apa, salat saya ini belum apa-apa, saya teledor dalam tahajud saya, ya Allah, saya teledor di dalam puasa saya, ya Allah, dan seterusnya. Wal qalaqu min khaufis sabiqah, dia gundah dengan satu masa lalu yang telah tertanam dan tertulis dengan baik di dalam catatan amal malaikat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hisabnya sangat jeli sampai faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wal jaza'u min hadil khatimah, dan dia sedih banget, gundah kalau nanti dipungkasi oleh Allah dengan keburukan. Fatara ahadahum yastaghithu istighathal gharik, sehingga kita lihat di antara mereka itu istighasah kepada Allah seperti istighahnya minta bantuannya orang yang sedang tenggelam. Wa yalja'u laj'atal asir, dan minta bantuan seperti orang yang sedang tertawan. Sehingga wadhillu libasuhu, kerendahan adalah pakaiannya. Wasahrul laili, dan begadang. Firashuhu adalah tempat tidurnya, maksudnya firashnya. Wa dzikrul mauti hadithuhu, ingat kematian adalah menjadi pembicaraan utamanya, obrolannya. Bukan kita sekarang ini, obrolan kita hiasin dengan penuh ghibah namimah, obrolan kita bahas masalah dunia dan dunia, obrolan kita selalu kita tambahi dan kita tambahi kurangi demi mencelakakan orang lain. Tidak, orang yang baik adalah wa dzikrul mauti hadithuhu, pena-pena yang dia tuliskan adalah mengingat kematian. Jari-jari mereka yang dia tulis di Facebook, yang dia tulis di IG, yang dia tulis di sosmed adalah mengingat kematian. Wal buka'u dza'buhu, dan tangisan adalah menjadi tradisinya, menangis karena Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ainani lan tamassahuman nar, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang menjaga jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inim taddadil muddah, meskipun balasan itu sangat jauh, maksudnya lama. Dalam kebaikan-kebaikan kita, ya, coba lihat balasan yang didapat oleh Utsman ibnu Affan, ya, ketika dia itu membeli sumur pada saat dia dihalangi oleh para demonstran untuk tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Subhanallah, perhatikan Pak, semua demonstran itu mati dalam keadaan dibunuh oleh musuhnya. Kemudian rata-rata semuanya akhir matinya dia ditahan, tidak dikasih minum. Masya Allah, Masya Allah. Meskipun lama, Utsman ibnu Affan mendapatkan balasan. Meskipun lama, ya, Ummu Aiman ketika dia puasa, tiba-tiba di atas kepalanya dia sedang dalam keadaan pingsan kehausan, ada air. Meskipun lama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan Jurayj. Meskipun lama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan
Orang yang selama hidupnya berbuat baik terus kepada sang ibu ayah, orang tuanya, ketika saat terjebak di dalam gua, mulutnya tertutup batu yang sangat besar, Allah bebaskan, meskipun lama. Bukankah orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dia tanam cukup lama, Allah berikan balasan ditunda, wa inim taddatil muddah. Begitu juga yang dia merawat, memelihara upahnya sang buruh, kemudian dia datang kembali sementara sudah berupa kambing, sapi, unta diambil semuanya, meskipun lama balasannya. Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi keadilannya, Allah memberikan balasan-balasan itu. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Qala Allah azza wa jalla, innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah enggak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin. Betapa banyak kita dapatkan cerita orang yang mengalami kecelakaan yang cukup parah, mobilnya ringsek, tetapi diri keluarganya diselamatkan oleh Allah berkat amal dia yang sudah lama tertanam, yang sudah lama dia lakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita sekarang ini dalam kondisi sulit krusial, Allah selamatkan berkat amal-amal kita yang tersembunyi. Makanya di antara para ulama, betul, kalau kamu pingin atau mau memiliki satu amal yang tidak tahu antara kamu dengan Allah saja, maka lakukan. Intinya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga dilemahkan oleh para ulama, man ghadda basaruhu an mahasini imra'atin, barang siapa yang menundukkan pandangan dari kecantikan wanita, apalagi zaman sekarang ya, banyak wanita sekwilda sekitar wilayah dada terbuka, bupati buka paha tinggi-tinggi. Athabahu Allahu imanan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keimanan, yajidu halawatahu fi qalbi, Allah temukan manisnya iman di dalam hatinya. Saya tutup dengan satu ungkapan Ibnu Jauzi yang cukup indah. Falya'lamil aqil, hendaknya kalau memang seperti itu, hendaknya seorang yang berakal betul-betul memahami anna mizanal adli la yuhaba, sesungguhnya kanun keadilan, timbangan keadilan itu tidak pernah bisa dipermainkan. Tolong diperhatikan, timbangan keadilan tidak pernah bisa dimainkan dan dipermainkan, apalagi timbangan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang melakukan kemungkaran, siapa yang melakukan kemaksiatan, siapa yang melakukan pelecehan, seperti yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, faktor yang memicu su'ul khotimah itu banyak. Lihat, rata-rata orang itu akan mendapatkan balasan keadilan Allah akan kemungkaran dia di akhir daripada hayatnya dengan su'ul khotimah. Tetapi su'ul khotimah itu difaktori oleh 4. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah orang yang suka menyia-nyiakan sholat. Yang ketiga adalah orang yang kecanduan khamr, apalagi narkoba. Dan yang keempat, orang yang suka melecehkan kehormatan kaum muslimin dengan cara ghibah, dengan cara namimah, apalagi fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, insyaallah kita sekarang sampai pada penghujung acara untuk tanya jawab. Tafadhal. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan saksikan bersama ilmu yang telah diberikan oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah. Semoga ilmu yang telah beliau berikan kepada kita semua bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan kemampuan kita mengamalkan ilmu tersebut. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Zainal yang telah memberikan ilmu kita
kepada kita semua pada pagi menjelang siang hari ini. Kepada seluruh pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz kita, guru kita, silakan bisa melalui via telepon di 0811 8033389 atau melalui pesan singkat di 0857 80909690. Kami ulangi kembali. Silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon di 0811 803389. Ya. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Ya. Saya Imam Pak dari Riau. Ya, ya. Iya, Bapak, silakan pertanyaannya, Bapak. Gini, saya mau nanya gini, Ustaz. Masalah zakat. Berapa yang wajib kita bayar zakat kita? Dan berapa jumlah gaji kita baru kita wajib mengeluarkan zakat gitu, Ustaz? Dan gimana cara pembayarannya, Ustaz? Ya, Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Iya, Pak, ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ini nampak bertanya tentang ke zakat gaji ya. Zakat ratib ya. Yang disebut oleh sebagian orang adalah zakat profesi. Baik, saya ingin menjelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama. Zakat seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'adnya, kenapa tidak dibikin oleh Allah per bulan tapi per tahun? Dan juga kenapa tidak dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala per seumur hidup? Ya. Kalau per bulan itu akan menyengsarakan muzakki. Kalau per seumur hidup akan menyengsarakan oleh orang-orang yang menerima zakat. Inilah juga Masya Allah, kita kalau bicara masalah qanunul adli, ya, kaidah keadilan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian daripada keindahan Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini ingin mengeluarkan zakat dari gajinya, caranya Pak, kita tetapkan haulnya. Haul itu 1 tahun, ya, nggak ada dalam hadis-hadis Rasulullah, di dalam ketetapan para ulama itu haul itu per minggu, per bulan nggak ada, atau per seumur sekali nggak ada. Haul itu namanya haul, hala yahulu haulan, yaitu putaran yang sudah sampai pada 1 tahun, itu namanya haul. Makanya siapa yang menetapkan haul itu bulanan, itu sudah menentang ijma, menentang istilah haul itu sendiri. Jadi istilah haul itu secara syar'i dipakai oleh ulama-ulama fikih untuk mengungkapkan putaran waktu dalam 1 tahun. Makanya dipakai oleh orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu ada haul salah satu kiai, karena matinya sang kiai itu sudah memutar 1 tahun gitu loh kan, gitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Kita hitung harta kita pertama kali sampai 1 nisab itu kapan? Dan nisab itu kurang lebih 85 gram emas, ya. Ya, karat yang sedang ya 24 karat. Jadi kalau sekarang gaji kita dalam 1 waktu sudah terkumpul, ya tidak harus dari gaji aja, dari mana saja, kalau harta kita ini sudah terkumpul dengan nilai 85 gram emas, maka kita harus keluarkan zakatnya 2,5%. Umpamanya kalau saya mulai punya uang senilai itu bulan Syawal, ya di sini Syawal kita tetapkan dan ke depan terus setiap Syawal kita keluarkan 2,5% dari duit kita.
senilai 85 gram emas atau lebih. Itu semiliar berarti 2,5% dari miliar. 2,5% dari 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, dan seterusnya. Itu caranya. Ya. Allahu a'lam bissawab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada Bapak di dalam mengeluarkan zakat. Amin. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Silakan kepada pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya kepada Ustaz bisa secara langsung di 0811 8033 389. Ya, kita lanjutkan Ustaz pertanyaan melalui pesan singkat. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, jika kita pernah melakukan maksiat dosa besar tetapi kita sudah bertaubat dan berusaha memperbaiki diri, apakah kita masih akan tetap dapat balasan atas dosa yang kita lakukan tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan wahai hambaku yang melakukan perbuatan dosa maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat dari dosa seperti tidak ada dosa sama sekali. Al-Islamu yajubbu ma qabla. Islam itu menutup seluruh keburukan, kemungkaran, kemaksiatan masa lalu yang kelam. Itu menjadi terang. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Sudah. Dengan cara otomatis memenuhi syarat-syarat taubat. Jangan sampai taubat kadzabin, taubat kapok lombok, taubat yang hanya sekedar di situ adalah main-main, ya, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini jangan. Insyaallah. Dan ini mencakup seluruh dosa, termasuk syirik dan kufur. Tidak ada dosa yang dikecualikan dari taubat. Dan insyaallah, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu bisa menebus keburukan. Dan Rasulullah SAW mengatakan juga di dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa'ad bi sayyi'atil hasanati tamhuha, ikuti setiap keburukan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa'ad bi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian bismillah. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui via telepon atau pesan singkat. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Saya mau bertanya, Bapak. Iya. Jika kita mendapatkan kemudahan, kemudian doa-doa kita dikabulkan, itu kita harus bersikap seperti apa? Gitu. Apakah bagaimana kita tahu bahwa yang kita itu merupakan ridho dari Allah, atau itu sebenarnya adalah cobaan yang diberikan kepada kita? Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, bisa tangkap Ustaz. Iya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Begini, Ibu, selagi kita berada di dalam kondisi yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi tadi, yaitu orang baik, pada dasarnya adalah orang yang di dalam kehidupannya ini adalah serius, takut terjatuh ke dalam kesalahan, ya, hati-hati melakukan kesalahan, insya Allah, ya, kita tidak ada mengapa, ya, yang sekarang ini ada di antara kita kadang-kadang angkuh, ya, sombong, ada perubahan-perubahan. Contoh, ya, dikasih sedikit kesuksesan OKB, nah itu ya. Padahal itu bukan bagian daripada keterkabulan doa dia. Buktinya
Harta yang diberikan oleh Allah bukan menjadi sarana kebaikan, tetapi sarana kesombongan. Harta yang diberikan oleh Allah bukan untuk sarana memasukkan dia ke surga, tetapi sarana untuk menuju ke neraka. Jadi intinya, ibu selagi di dalam kondisi yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa al-jiddu fil ghalib, di dalam kehidupan ini selalu bersungguh-sungguh serius. Wal hadaru minaz zalal, takut terjatuh ke dalam keburukan. Wal ihtiqaru lil amal, terus meremehkan amal kebaikan. Intinya gini loh, menganggap besar kesalahan yang kecil, menganggap kecil kebaikan yang besar. Saya ulangi lagi, menganggap besar kesalahan yang kecil, menganggap kecil kebaikan yang besar. Jangan dibalik, kita akan sombong, kita akan berlebihan di dalam roja, sehingga kita akan menjadi orang-orang murji'ah. Al-qawal qalaqu min khawfis sabiqah, dia selalu dalam kondisi gundah dengan resiko dosa-dosa masa lalunya. Wal jaza'u, selalu sedih, min hadaril khatimah, akan terjadi pemungkasan yang buruk, su'ul khatimah. Fatara ahaduhum yastaghisu istighasatal gharik, sehingga kita lihat sebagian mereka ketika istighasah minta bantuan kepada Allah seperti permintaan orang yang sedang tenggelam. Wa yalja'u lajjatal asir, dan dia mendekatkan diri kepada Allah seperti orang yang sedang menyelamatkan diri dari ketertawanan. Wadhullu libasuhu, kehinaan menjadi pakaiannya, maksudnya tawadhu. Wa sahrul laili farashuhu, dan begadang di malam hari untuk qiyamul lail itu sebagai tempat tidurnya. Wa dzikrul mauti hadisuhu, ingat kematian adalah menjadi obrolan utamanya. Wal buka'u da'buhu, tangisan, karena tangisan itu menyehatkan, menjadi suatu kebiasaannya. Kalau ibu, apapun yang diberikan oleh Allah dalam kondisi ini, insya Allah kita dalam keadaan baik biiznillah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, yaitu definisi orang baik. An-nufusul khairiyah, yaitu jiwa yang baik. Alamatu dzalik, ya, alamatnya adalah 1, 2, 3, 4 yang telah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Lanjut, silakan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa di via telepon di 0811 803339. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Saya Ya, dengan Bapak siapa, dari mana? dari Towili. Oh iya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak. Iya, silakan. Silakan Bapak. Ini masalah zakat, masalah zakat itu kan satu kali. Tapi saya melaksanakannya panen itu panen 1 tahun 4 kali. Bagaimana kira-kira itu bisa tidak? Iya, mohon maaf Bapak terputus-putus Pak. Bisa diulang kembali Bapak pertanyaannya? Nah, Tentang zakat Bapak ya? Iya Bapak, sudah kita tangkap Bapak. Iya, silakan Ustaz. bagaimana? Baik. Zakat tanaman itu bila tanamannya mengandalkan hujan maka 10%, dan bila airnya itu beli, ada usaha yang harus dikeluarkan maka 5%. Terus nisabnya zakat kalau berupa beras murni 625 kg, ya. 625 kg, atau kalau ada gabahnya mungkin ada kulitnya, itu kurang lebih 1 ton dikeluarkan. Kalau air ngandelin hujan 10, kalau sekarang airnya itu beli maka 5%.
Dan tentang masalah obat-obatan ya pekerja dan yang lainnya itu bisa dipotong, tapi jangan dipotong kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada kaitannya dengan sawah, dengan tanaman. Sekolah anaknya dipotong, ya, belanja istrinya dipotong, ya habis, ya. Yang dipotong adalah biaya operasional langsung yang terkait dengan tanam menanam. Contoh pupuknya, terus kemudian umpamanya obat-obatannya untuk menyemprot hamanya, terus kemudian dia kalau pekerjaannya sudah cukup, setelah itu kita keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum atas jawabannya. Akan kami beri kesempatan kepada para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di 0811 8033 389. Ya, kita silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Wawan dari Kebumen. Saya mau nanya, ini saya pernah sholat Jumat sebelum pandemi. Nah ini, misal saya sekarang sholat Jumat, diinformasikan sholat Jumat tanya bahwa sholat Jumat saya ini tidak sah. Karena apa? Karena seorang yang putri itu tidak menyampaikan titapullah. Saya masih bingung dan masih menanyakan apakah ini sah atau bagaimana. Sebelumnya terima kasih. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam masalah jumlah jamaah Jumat itu memang ada ikhtilaf di antara para ulama. Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan 40 orang, kurang dari satu aja umpamanya jumlah jamaah itu pas 40, satu ngantuk enggak sah. Ada yang mengatakan jumlahnya 12 karena ketika Rasulullah SAW berkhutbah fataraku kaqaima, Rasulullah ditinggalkan sendiri khutbah, itu yang tersisa hanya 12 orang. Nah, Imam Syafi'i dalilnya adalah hadis mutawatir itu sedangnya adalah 40, bisa dikatakan mutawatir. Nah, ada yang mengatakan mana saja syarat jamaah itu terpenuhi maka Jumat juga sah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini menurut pendapat yang rajih, yang kuat, selagi ada imam yang berkhutbah, makmum yang mengikutinya, berapapun jumlahnya, maka solat Jumat tersebut adalah wajib ditegakkan, dan ditegakkannya kalau seandainya dilakukan sah insyaallah biidznillah. Oleh karena itu, pertanyaan Bapak tadi, seandainya ada di dalam masjid itu jamaahnya 30, maka insyaallah salat Jumat tersebut adalah sah. Cuma sekarang ini kita harus perhatikan, jangan sampai hanya karena kita itu kecewa mendirikan masjid, ya, kemudian akhirnya jamaahnya terpecah. Hanya karena kita itu ada satu intrik-intrik kelompok, kita akhirnya mendirikan satu masjid sendiri menjadi tandingan. Bahkan disebut dengan Jumu'ah dari jamaah. Memang itu adalah hari raya untuk menghimpun kaum muslimin untuk sholat, untuk berhari raya dan yang lainnya. Makanya dihindarkan itu. Bahkan Imam Malik mengatakan masjid yang kedua yang diadakan sholat Jum'ah yang tidak memenuhi syarat ini tadi, maka sholatnya tidak sah, ya. Oleh karena itu ngumpul di masjid yang lama, ya, selagi sekarang ini masih memungkinkan, apalagi untuk dibesarkan, daripada kita bikin lagi, mendingan masjid yang kecil itu dibesarkan, mendingan umat ini kumpul di situ untuk Jum'ah dan jamaah. Adapun tentang masalah pemahaman, harusnya di sini pengurus masjid dengan lapang dada mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, mengembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Bukankah Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi
wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Orang yang paling berhak untuk memakmurkan masjid Allah adalah siapa? Orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, menegakkan solat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah berdasarkan surat At-Taubah tadi. Itu saja, insya Allah umat ini akan cenderung kondusif, umat ini tidak pecah-pecah lagi, kondisi surat jamaah ini tidak terpatah-patah, sehingga dengan itu umat Islam akan menjadi ringkih, lemah. Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berselisih, maka akhirnya kalian lemah dan gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Ana diamanahkan menjadi ketua BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Tetapi saya masih merasa takut menjalankan amanah tersebut. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustadz untuk menjadi pemimpin yang adil dan jauh dari yang dilarang oleh Allah? Syukran jazakallahu khairan. Iya. Ini Masya Allah cukup bagus. Kalau dulu kan ada istilahnya remas, remaja masjid, ya. Jangan jadi remak, ya, remaja umek, ya. Apalagi rempon, remaja yang juga kumpul-kumpul, ya. Kalau rempon itu remaja pondok pesantren dulu, ya. Nah, tolong diperhatikan, kaum muda pada zaman dahulu itu selalu dibesarkan di masjid. Ashabus suffah itu yang dibentuk oleh Rasulullah bukan manusia-manusia yang kesannya miskin saja, mereka tidak punya tempat tinggal. Tapi coba tengok dalam sejarah keilmuannya, kemajuannya. Coba perhatikan Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Kaum muda yang melarikan diri dari kejaran raja bengis demi menyelamatkan akidah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu adalah pemuda. Dan perlu juga kita ketahui bahwa pada zaman dulu di Indonesia juga, kalau remaja putra itu ditidurkan oleh orang tuanya di surau. Surau itu kalau di Sumatera, kalau di Jawa itu langgar, ya. Langgar itu yang pertama kali membuat istilah itu Sunan Ampel. Karena untuk merayu orang Jawa supaya mau sholat sembahyang. Kalau orang Hindu itu sholatnya di sanggar, maka orang Islam itu sholatnya di langgar. Nah gitu, makanya ketika memberikan satu nasihat Bapak Ibu, Mbah-mbah, ya, sholat sembahyang itu bukan hanya boleh di sanggar, tapi juga boleh di langgar. Oh, senang mereka karena sholatnya boleh di langgar. Nah, dari sinilah hadirin sekalian, anak-anak itu hidup besar sudah di naungan masjid. Dan masjid sebagai qal'atul iman, sebagai benteng keimanan, qal'atul istiqamah, sebagai benteng istiqamah, qal'atul tarbiyah, sebagai benteng pendidikan. Tidak seperti sekarang masjid hanya sebagai tempat pengungsian. Masjid hanya na'udzubillah sebagian ditempati pacaran dan ditempati sebagian orang untuk ngumpul-ngumpul ngerokok bersama. Malah anehnya setelah azan mereka pada pulang, enggak sholat. Ini sudah cungkir balik fungsi masjid. Di mana masjid pada zaman Rasulullah SAW adalah untuk tadribu al-asakir, ya, untuk latihan militer, untuk penyambutan tamu, untuk pembinaan umat, kaderisasi. Semuanya Rasulullah nggak punya kelas, nggak punya gedung. Rasulullah SAW hanya punya masjid, yaitu Al-Masjidun Nabawi. Yang pertama kali dia bangun Quba, masjid, bukan apartemen, bukan hotel, bukan macam-macam. Kemudian Masjidul Jum'ah, sholat Jumat. Kemudian datang ke Nabawi, ke Madinah, mendirikan Masjid Nabawi. Oleh karena itu, saya anjurkan begini deh, ya. Terima saja itu sebagai amanah. Sebagai amanah, ya. Tolong sebagai amanah. Kemudian terus memberdayakan diri. Wala ta'jas, karena seorang mukmin, apalagi seorang pemuda, harus sikapnya seperti kata Ali, laisal fata yakulu
kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Seorang pemuda itu bukan orang yang mengatakan dulu bapak saya, nenek moyang saya seperti ini hebatnya, tetapi seorang remaja yang hebat adalah ini loh saya. Buktikan kemampuan Anda, buktikan Anda punya skill, buktikan Anda punya prestasi, buktikan Anda punya karir, punya suatu kebanggaan yang bisa dibanggakan oleh keluarga Anda, teman Anda, umat Anda, yaitu menjadi pemegang remaja masjid. Masya Allah, apalagi seluruh Indonesia. Di sana Anda bisa menancapkan pengaruh-pengaruh bukan pribadi Anda, tetapi Islam. Bagaimana sekarang ini Anda bisa menerapkan sunnah yang kecil saja di tengah masjid, di tengah remaja. Apa? Bikin perpustakaan di masjid yang itu adalah milik remaja masjid. Itu. Jika demikian, terima sebagai bentuk amanah, kemudian kembangkan diri Anda, ikuti pelatihan, ikuti bagaimana cara untuk memanajemen masjid dari sisi keremajaannya. Bagaimana sekarang ini kepemimpinan masjid, karena di sana ada kepemimpinan entrepreneur, ada kepemimpinan pendidikan, di sini ada kepemimpinan remaja masjid, dipelajari. Insya Allah, dengan masjid ini dikelola dengan baik, Anda berkiprah dengan baik dan terus belajar, dengan ilmu Anda akan bisa memajukan umat, dengan ilmu Anda akan bisa memajukan remaja masjid, dengan ilmu Anda bisa memberdayakan masjid dari sisi remajanya, daripada mereka sekarang ini terjerat pada perkumpulan-perkumpulan yang sekarang ini menyimpang, kelompok-kelompok yang sekarang menjauhkan ke masjid. Anda berusaha untuk mendekatkan mereka dengan berbagai macam inovasi, kreasi mereka ke masjid daripada jauh dari masjid. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami memberikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung. Ya. Waalaikumsalam. Ya, dan Bapak siapa dari mana, Bapak? Bapak Iya, silakan Bapak pertanyaannya, Pak. ini pesan saya dari terbaru. Mohon pertanyaannya tidak terdengar dengan jelas, tolong diulang kembali, Pak. Ini tetangga saya menemui terbaru. Kemudian dia menulis perangkat ayam untuk digunakan barangnya yang terlalu tersebut agar motornya aman. Apakah itu termasuk kesulitan dan perangkatnya lauknya diberikan kepada kita? Apakah mau kita mengetahui? Mohon Ya. maaf, pertanyaannya belum. Ya. Bapak, pertanyaan tolong diulang kembali. Ini untuk pertanyaan tentang motor, Pak ya? Untuk asuransi motor. Enggak, saya memberi korban. Kemudian memberi peralatan untuk beli barangnya motor tersebut. Tangkap, Bapak. Ya, Pertanyaan tidak bisa kami dengar dengan sempurna. Seperti itu. Tolong diulang kembali, Bapak, pertanyaannya. Oh, sudah dimana? Ya, mohon maaf kepada pemirsa yang bertanya langsung kepada Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizullah untuk mengecilkan volume TV dan juga diperhatikan volume suaranya agar kami dari Islamic Center Imam Ibnu Hajar di Mahat Ibnu Hajar bisa mendengar pertanyaan yang Bapak sampaikan. Ya, silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya kembali mau via telepon. Ya, assalamualaikum. Ya, kita kembali Ustaz melalui pertanyaan pesan singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah pernyataan cadar itu bukan syariat Islam? Cadar itu tradisi Yahudi sehingga memakai cadar itu menyerupai Yahudi. Yang kedua, Ustaz, apa hukum makan kelelawar di dalam Islam, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kenapa yang kita soal adalah cadar, bukan telanjangnya? Kenapa yang kita angkat adalah cadar, bukan kondenya? Ya ikhwan, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat
kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Begitu juga perempuan. Ya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa idza sa'altumuhunna syai'an was'aluhum min wara'i hijab. Semua ini memberikan satu kesimpulan hukum praktek di kalangan sahabat-sahabat perempuan itu menutup mukanya. Makanya Sofwan ibnu Mu'tal bisa mengenali Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mu'minin min ummahatil mu'minin karena ketika itu belum turun ayat-ayat hijab. Setelah turun ayat-ayat hijab, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ya qul lil mu'min qul ya ayyuhan nabiyyu qul lil mu'minina masyaallah maaf ya ayyuhan nabi qul Masya Allah itu ya, lupa saya menghadirkan. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu ya, qul ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina. Ini adalah perintah jelas. Jilbab itu bukan penutup kepala. Kalau penutup kepala itu namanya ini khimar, bukan himar. Ha itu keledai ya, himar keledai. Kalau khimar itu adalah penutup kepala. Jilbab itu menutup dari kepala seluruh tubuh, termasuk adalah apa namanya muka. Dan kalau kita lihat juga di sana jelas ya, ketika wanita dalam keadaan ihram dianjurkan membuka mukanya, berarti di luar ihram tertutup. Makanya ketika melewati kumpulan laki-laki, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk menurunkan tutup mukanya. Ketika sudah tidak ada, diangkat. Ya, makanya Fadl ibnu Abbas ketika bersama Rasulullah SAW naik kuda melihat perempuan, mukanya dipalingkan Rasulullah, masih lihat, dipalingkan Rasulullah, masih lihat. Akhirnya, ya Fadl, iyyaka wan nazar, waspadalah terhadap pandangan, fa innalakal ula wa laysa lakal thaniyah. Yang milikmu pertama, yang kedua sudah tidak. Ini menunjukkan bahwa di sana asalnya adalah wanita itu bercadar. Di sana adalah perintah untuk bercadar. Kemudian ketika dia ihram, ketika di solat untuk disuruh dibuka. Makanya aurat kaum muslimat di luar solat dengan aurat di dalam solat itu berbeda. Oleh karena itu, suatu kesimpulan yang sangat kerdil dan terlihat nampak cekaknya pemahaman orang yang mengatakan bahwa cadar itu tradisi Yahudi. Apa yang dimaksudkan tradisi Yahudi? Kalau ajaran-ajaran yang dia ambil dari Taurat, Injil yang asli, memang agama dari dulu Ibrahim itu kan sama. Nah, di sini ada sisa-sisa kebenaran yang dipertahankan oleh ahlul kitab, dan itu menjadi suatu apa? Penguat. Jangan sekarang ini malah kita diseret ke ahlul kitab. Harusnya apa saja kebenaran yang dipraktekkan ahlul kitab yang cocok dengan Islam, kita jadikan kesimpulan. Berarti Masya Allah, syariat Allah, agama Allah itu satu, dan Islam itu hak. Makanya fungsi daripada kitab yang kita miliki ini adalah muhaimin, yaitu pengontrol, pengendali. Apa yang dibenarkan oleh Islam itulah benar, yang disalahkan oleh Islam itu adalah salah, meskipun di dalam pandangan agama lain itu benar. Maka fungsi daripada muhaimin, ya, pengendali adalah itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Ustaz, untuk apa hukum makan kelelawar, Ustaz, di dalam Islam? Perlu diketahui bahwa kelelawar itu termasuk binatang yang jorok. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa hurrimat 'alaihimul khaba'ith. Dan juga
kejorokan itu dibuktikan sekarang ini, Masya Allah, ternyata di antara sekian sebab dari penyebab-penyebarnya virus corona adalah kelelawar. Berarti di sini adalah bahaya. Uhillat lahumut thayyibat wa hurrima 'alaihimul khaba'is. Dihalalkan yang baik, diharamkan yang buruk. Dan al-halal ma ahallallah wal haram ma harramallah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di antara hewan-hewan yang haram adalah yang kuat paruhnya, yang kuat taringnya dan cengkramannya. Dan termasuk ternyata kelelawar itu ada, ya. Bagaimana sekarang gigitannya, bagaimana juga kuku-kukunya, belum lagi coroknya. Oleh karena itu, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, kelelawar itu adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya sangat bermanfaat. Kita lanjutkan kembali melalui via telepon. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf terputus. Kami informasikan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, bisa di nomor telepon 0811 8033 389. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Saya Wanto dari Jogja. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, maaf Ustaz, mau minta nasihatnya tentang peran wanita di dalam masjid. Kebetulan di tempat kami itu ada semacam sosok wanita yang terlalu jauh bagi kita untuk berkecimpung mengurusi masjid. Apakah dalam Islam ada batasan-batasan perempuan itu mengurusi ketakmiran dalam masjid? Ini seperti itu. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sekup kecil, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak menyerahkan kepemimpinan kecil yaitu keluarga kepada perempuan. Padahal anggota keluarga itu bisa cuma 3, 5. Bagaimana sekarang ini dengan keluarga besar sampai 50, 100 bahkan ribuan? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan yufliha, sukses qaum wallau amrahum imra'atan, yang menyerahkan urusan kepemimpinan, urusan dalam masalah-masalah besar keumatan itu ke perempuan. Makanya di dalam umur kepemimpinan Amerika itu tidak sulit sekali lolos perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan Jepang itu sulit perempuan itu menjadi pemimpin. Kepemimpinan Singapura itu sulit perempuan menjadi pemimpin. Dan yang lainnya, bahkan di negara Eropa itu bisa kita hitung jari wanita yang bisa menjadi pucuk itu. Kita bukan dalam rangka untuk merendahkan, bukan dalam rangka untuk mendiskriminasi. Bahkan emansipasi yang mereka sekarang gulirkan akan menghasilkan laki-laki suatu ketika akan menuntut kesamaan dengan perempuan. Bukan perempuan yang menuntut kesamaannya dengan laki-laki, karena kita sekarang sudah berlebih di dalam memberikan porsi kepada perempuan. Kita telah memberikan suatu keluasaan kepada perempuan. Kita telah memberikan satu hak yang sangat prerogatif kepada perempuan yang melangkahi laki-laki. Dan yang selanjutnya saya ingin memberikan satu bandingan saja. Kalau seandainya sekarang, maaf, yang jadi takmir itu laki-laki, perempuan, bagaimana rapat-rapatnya? Terus bagaimana nanti kalau ada acara-acara laki dan perempuan campur? Ini memberikan satu pelan-pelan kondisi masjid ini akan terjadi ikhtilat, akan terjadi campur baur. Jangan-jangan nanti si takmirnya itu menuntut untuk jadi imam sholat, lebih parah lagi. Ketika nanti rapat dia sedang lamban haid, maka mazhab Imam Syafi'i nggak boleh masuk masjid, repot lagi. Ketika lahiran istighadah 40 hari loh,
Nanti ketika rapat-rapat acara absen terus. Karena apa? Ketua takmirnya sedang dalam keadaan istihadhah, baru lahiran. Jadi di sini maslahat kita di dalam masalah kepemimpinan itu adalah maslahat yang kita pertimbangkan. Bukan gaya-gayaan gender, bukan gaya-gayaan emansipasi. Di sini adalah maslahat. Maka maslahatnya kepemimpinan itu di tangan laki-laki, wabil khusus masalahnya adalah masjid. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, kami informasikan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa dari mana Bapak? Dengan Bapak Yun di Lombok Timur. Oh iya, silakan Bapak. Silakan Bapak pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, kalau kita menjadi khotib pada hari Jumat, apakah boleh kita melaksanakan salat sunnah mutlak di rumah? Dan bagaimana hukumnya kita memegang tongkat pada waktu menyampaikan khutbah? Syukran atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, pertanyaan tolong diulang kembali Bapak. Kami tidak terdengar dengan jelas Bapak. Iya. Kalau kita pada hari Jumat, apakah boleh kita melaksanakan sholat sunnah mutlak di rumah? Kemudian bagaimana hukumnya kita memegang tongkat pada waktu menyampaikan khutbah? Oh iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Bahwa memegang tongkat ketika khutbah itu sunnah, ya. Zaman dahulu bahkan pedang yang dipegang, ya, untuk memberikan tahdzir, ya. Tentang masalah sekarang kita salat sunnah mutlak di rumah memang dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal seorang adalah di rumah kecuali yang wajib, ya. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat seorang yang paling baik adalah di rumah kecuali yang wajib, yaitu fardhah. Dengan demikian, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud, bantu aku dalam merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud, yaitu salat sunnah mutlak afdalnya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Kan barakallahu fikum jazakallahu khairan kepada Al Ustaz yang telah memberikan jawaban pada kajian siang hari ini. Para pemirsa dan pendengar yang belum bisa kami jawab pertanyaannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di hari Senin yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan kemampuan kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kami persilakan kepada Al Ustaz untuk memberikan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Terima kasih atas semua ikhwan dan akhwat dan juga saudaraku seiman seislam bisa mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Di penghujung acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati olehnya, dan perpisahan kita dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.